Awal nggak ada yang ngurusin. Terus Pak RT Nana bikin dari sini awalnya. Main ke sini. Jadi hari ini kita mau sidak usaha budidaya jangkrik yang nantinya dipasok untuk pakan ternak dan didominasi dipasok untuk kebutuhan kosmetik katanya. Ini punya Pak Edi, salah satu anggota BPD Desa Cangkudu, dan sudah berjalan kurang lebih 3 tahun katanya. Nanti kita cek, kita tanya-tanya trik-triknya seperti apa, kiat-kiatnya seperti apa, agar usaha jangkrik ini yang katanya bisa dilakukan di rumahan pun bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan cuan, alias menghasilkan untung untuk teman-teman yang mau mungkin mencari inspirasi usaha, yaitu di bidang budidaya jangkrik. Kita cek sama-sama. Nah, saya sekarang sama Pak Edi, pemilik usaha budidaya jangkrik. Nih Pak Edi yang katanya sudah berjalan 3 tahun lebih ya Pak? Iya, kurang Jadi, lebih. Ceritanya gimana Pak pertama buka usaha jangkrik ini? Iya, pertama buka usaha jangkrik kan di sini kan udah ada yang usaha jangkrik. Nah, saya kan ngelihat ke situ. Nah, kata saya kan, saya juga bisa seperti ini makan gitu kan, nggak terlalu makan tenaga, sama sendiri juga bisa gitu. Makanya saya belajar, habis belajar ya bikin sambil dibantu nama temen itu. Pertamanya diajarin, udah gampang kok. Terus bagi orang-orang yang mau usaha budidaya jangkrik ini yang harus disiapkan apa aja Pak? Ya paling utama ya paling pertama ya tempatnya kan. Tempat sama ya udah kayak gitu, kayak yang bok-bok itu bikin bok kita. Bok udah, dari kayu biasa ya? Dari triplek itu. Dari triplek. Kemudian udah dibikin. Terus gitu, ini itu aja. Kayak bekas tempat telur ya kayak gini nih. Ya itu kan itu mah beli kita banyak. Itu mah banyak di warung-warung juga banyak bekas kayak gitu. Terus gading banyak. Beli bibit atau telur gimana? Ya telurnya kan kita kalau kita mau istilah ternak jangkrik ya kita mau jadi bergabung sama bos itu ya. Kita cuma bilang kita mau ikutan. Nah udah silahkan bikin tempatnya dulu. Nah, setelah kita tempatnya udah ada, udah siap, baru kita lapor lagi. Nah udah kan kita dikasih telur dari dia. Nah nanti kalau udah panen itu baru dipotong telur gitu. Telurnya kita ngambil dulu. Setelah kita dapat telur, kemudian telur itu diapain Pak? Ya ditetaskan itu sama kita. Caranya gimana menetaskannya itu? Kita dulu ya ditaruh cuma di gini doang nih. Dulu. Nah seperti ini. Nah dikasih kertas, udah dikasih kertas, ditaburin di sini. Telurnya itu. Nah, taburin, nah ditutup lagi sama kertas. Habis ditutup sama kertas, ditutup sama kain seperti kain serbet itu. Serbetnya dibasahin dulu baru ditutup. Nah, udah kan ditaruh di sono di bawah. Biarin aja. Dibiarin aja nanti 3 hari juga udah pada netes. Tapi tiap hari ini pagi sore tetap disemprot, disiramin. Sama air biasa. Lembab, air biasa. Setelah 3 hari netas, kemudian setelah 3 hari netes kan kita kasih itu makanannya tuh yang popan itu yang pur. Tapi kalau buat yang masih kecil sama kita di blender. Nah hasilnya seperti ini. di blender dulu si pakan ternaknya itu biar lebih halus. Iya gini kayak gini nih hasilnya tuh biar halus. Kalau yang baru netes baru netes, nanti kalau udah gede lah, agak gede dikit, baru popannya dibasahin yang seperti tadi dibasahin. Berapa lama dari netes ke panen? Biasanya berapa hari Pak? Nah dari netes ke panen kurang lebih 1 bulan ya, bisa kurang bisa lebih, tergantung. Kalau kita mau pakai popan yang agak mahal itu nyampe 26 hari juga udah bisa panen. Bisa diangkat, udah bisa panen. Udah bisa diangkat. Nah kemudian dari 1 kilo telur jangkrik bisa dapat berapa? Nah itu ya relatif ya. Tapi kan yang jelas mah kalau memang lagi bagus mah itu di atas 100 kilo dapatnya. Dari 1 kilo? Dari 1 kilo. Dapat 100 kilo? Iya, bisa lebih. Bisa lebih. Tapi juga ada juga yang kurang ya, kan tergantung juga dari mungkin telurnya yang kurang bagus gitu kan, apa yang perawatannya juga bisa ngaruh juga. Pokoknya harga telur yang bagus itu seperti apa Pak? Kalau yang telur bagus ya kan bersih gitu kan, bersih kuning apa itu. Nah kadang juga kan ada agak
hitam-hitam dikit gitu kan, ya walaupun ada hitam juga kan tetap aja sama kita kan dipasang disebarkan. Nggak mungkin kita itu kan juga boleh beli juga, dia juga nggak mungkin kembaliin lagi kan. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga pengen bertanya, modal yang harus dikeluarkan, Pak. Ya relatif juga kalau Kalau Bapak nih? Kalau saya ya, saya ini semuanya ya dari pokoknya kandang ya, kandang. Tempat nyewa nggak? Enggak, ini punya sendiri. Oke, tempat nggak nyewa, berarti bikin kandang. Bikin kandang ya, dari kandang sampai boxnya itu kurang lebih itu sama tukang juga 26 juta. 26 juta. Tapi bisa lebih sederhana lagi kandangnya ya? Bisa, bahkan cuma dari istilahnya kalau mau bikin dari rumah kasih serondo itu bambu-bambu udah ditutup plastik apa banner-banner seperti ini bisa juga. Jadi kandang relatif. Kandang kalau memang modalnya misalnya budgetnya terbatas, kandang bisa biasa aja bentuknya Pak ya. Nah, kemudian Pak Edi ini beli telur itu sekilonya berapa? Sekilonya itu telur kan dari bos ya, sekilonya itu 250. 250.000 per kilo. Iya. Itu biasa beli berapa kilo Pak? Kita kan kalau ngambil kan sekilo ya, misalkan nah kita kan ini yang panen, otomatis diisi lagi ya sekilo, nah gitu. Ntar udah itu yang panen lagi yang sekilo lagi panen ntar mengambil lagi sekilo. Nah setelah panen yang ini kan nanti dipotong sekilo, dipotong uangnya gitu. Enggak kita langsung ambil 4 kilo atau 3 kilo kan kita panenin sekilo. Jadi harga telur itu 250.000 per kilogram. Kemudian ngeluarin biaya lagi untuk beli pakan ternak ya. Iya. Itu sampai panen berapa banyak kebutuhannya Pak pakan ternak? Iya itu tergantung si banyak sedikitnya jangkriknya yang kalau ya. Untuk telur 1 kilo. Untuk telur 1 kilo ya biasanya ya kalau misalkan dia dapat 100 ya 100 apa itu 2 karung setengah. 2 karung setengah Berarti kurang lebih 125 kiloan ya. 2 karung setengah ya, kalau untuk misalkan di bawah 100 paling juga 2 karung lah gitu. Itu dengan harga berapa per karungnya Pak? Yang kalau kita Pak yang sedang ya, ada juga yang sedang, yang agak murah, yang agak mahal. Kalau saya sih ngambilnya yang biasa aja, yang sedang. Wonokoyo itu yang 365 per karung. 50 kilo. 50 kilo. Nah, pendapatan Pak Edi sendiri dari usaha ini per bulan bersihnya berapa Pak? Itu sih relatif ya, kadang ya, kan kadang kita kan bilangin ini. Iya, bilangin nggak apa-apa supaya teman-teman nanti yang punya inspirasi usaha jangkrik juga bisa Pak. Kan kadang kita kan panen kan kalau lagi bagus ya kalau lagi misalkan kurang bagus ya juga sama kurang bagus gitu. Ya rata-ratanya per bulan Pak dapat 10 juta gitu. Enggak lah. Oh enggak maksudnya dari 1 kilo telur jangkrik itu dari 1 kilo jangkrik kan kita bisa hitung sendiri ya. 1 kilo misal ini kita lagi ngambil yang kalkulasi dapat banyak aja ya. Misalkan 1 kilo dapat 100 ya. Tuh kalau dapat 100 kan itu dari 1 kilonya jangkriknya 27. Berarti kali 100. Jadi kali 100 jadi 2.700.000. 2.700.000 dipotong sama telur kan kita telurnya 250.000. Tadi kan ada 245 ya. Nah, dipotong itu pakan. Dua setengah lah. 2,5 kurang lebih 700 ribuan lah. Berarti kurang lebih ada 1.800.000 untuk 1 kilo. Ya, untuk 1 kilo telur. Ya, itu kalau yang lagi bagus. Lagi panennya bagus. Kalau Pak Edi 1 bulan itu berapa kilo belanja telur? Saya dalam 1 bulan 4 kan ini ada tempatnya ada 4 kilo. 12. Jadi 1 bulan 4 kilo telur, 4 kilogram telur gitu ya, 4 kilo. Kalau 4 kilo tadi misalnya bersihnya 1.500.000-an, berarti dalam 1 bulan Pak Edi bisa mendapatkan penghasilan 6 juta rupiah ya. Hitung-hitungannya gampangnya seperti itu. Seperti itu hitungannya ya, tapi kan ya kalau ada UMR ya. Iya, kalau UMR ya. Tapi yang penting dirawat dengan baik dan benar-benar ya. Betul itu, yang penting itu perawatannya. Capek nggak sih Pak usaha kayak gini? Maksudnya perawatannya ribet nggak gitu? Ya kalau memang kita niat, kalau kita ada kemauan, ya biasa aja sih. Kalau memang kita banyak kesibukan itu juga kan mungkin agak susah ya. Kalau saya kan enggak, orangnya nggak sibuk. Untuk ngasih makanan itu ada waktunya nggak Pak? Pagi siang atau gimana? Pagi siang. Kalau saya sih kan pagi kasih makan sama semprot. Udah nanti
sore sekitar jam 4 lah, jam 4 kan kita ke sini lagi dikasih makan lagi, semprot lagi. Kalau saya cuma itu aja segitu. Cuma kalau udah agak gede ya bisa juga dikasih makan tambahan tuh seperti daun singkong. Apa sih? Nggak usah, cuma daun singkong ditaruh-taruh aja habis. Kalau udah gede ini apa sih? Kalau ada ecang gondok juga bisa. Terus itu batang pepaya dikasih aja kayak gitu nanti. Ya dibelah-belah aja taruh di situ juga habis. Nanti seperti itu ya Pak. Nah kemudian untuk misalnya yang bikin usahanya di perumahan yang padat ini bau nggak atau gimana gitu? Sama sekali nggak bau ini mah. Bahkan kan sering saya itu apa sih dibuang di sini depan nih biar dimakanin ayam kan suka ada jangkrik-jangkriknya yang mati apa dimakan ayam. Nggak bau. Ini jangkrik ini nantinya buat apa sih Pak? Kan ya buat makanan itu burung, ikan hias, ada juga kan buat bahan baku kosmetik gitu ya. Tips dan triks untuk yang mau usaha jangkrik apa Pak? Ya kalau saya sih yang penting kita kan ada niat ya di hati ya, ada niat. Terus kan misal ini mah kalau ada misalkan belum berhasil apa, jangan putus asa, lanjut terus kita ya, namanya juga usaha. Kalau itu terus ya insya Allah lah, kalau kita sabar juga ngurusinnya benar ya pasti akan kita lihat hasilnya lah, pasti ada.